So, what is vision? Vision itu juga sebagai kunci masa depan yang membuka hal-hal yang di sorga. Itu visi dengan mata iman. Nah, lalu dengan iman kita bisa menurunkan atau mewujudkan hal-hal yang berkaitan untuk mensukseskan visi itu atau menggenapi visi itu. Visi ini juga untuk membukakan apa yang terselubung. Berarti visi ini juga bisa disebut sebagai jawaban buat masa depan. Ya, takut. Lalu banyak program, lalu tidak tahu, lalu apa lagi? Ya, karena ini Bu Meg, orang tidak punya visi kalau selalu bergaul dengan orang tidak punya visi. Bagus sekali. Lewat pemberitaan, dia kan kayak seperti ini. Tadinya ini buta juga, saya buta. Saya pikir udah punya visi. Tapi kalau orang yang punya visi menyampaikannya, jadi tahu, oh ini visi yang benar. Jadi visi memang melahirkan visi. Jadi kalau saya lihat kesaksian Ibu Meg kembali ke Korea, itu pasti hasil dari visi dari hamba Tuhan yang sponsori juga dan berbuah ke Ibu Meg. Nah, visi Ibu Meg juga menemukan visi dia. Jadi visi akan tetap melahirkan visi. Itu bagus sekali. semakin besar. Bagus sekali. Itu dari dia. Ya. Bagus. Saya tulis di sini takut melihat diri sendiri, tidak percaya atau tidak beriman, dan trauma ya, pernah gagal sehingga trauma dan tidak mau mencoba lagi, lalu tidak mengerti, tadi seperti Bapak bilang ya, tidak ada yang membimbing, kemudian suka menunda, malas, nggak peduli, santai, pesimis, nggak berani terima tantangan, membatasi diri, cuek, tidak fokus, teringat masa lalu, tidak memiliki keinginan yang kuat, pesimis, minder. Sudah ada di sana pesimis, tidak mampu, merasa tidak mampu. Ya, yang pernah gagal itu trauma ada ya, tidak percaya mujizat, terlalu banyak rencana dan impian, malah terlalu banyak rencana dan impian sehingga tidak fokus. Ya, ada murid-murid yang begitu, sibuk sekali, semua jabatan diterima, iya, bangga, sana sini dipakai, sana sini, malah nggak fokus. Karena apa? Kalau kebanyakan berarti kita ini harus waktu sana sedikit, ngerjain sana sedikit, sehingga nggak ada satupun yang bisa total tuntas. Itu yang saya lihat. Tetapi saat saya fokus, saya tahu apa yang saya harus lakukan, di mana ini saya, fokus saya, prioritas saya, maka saya full tuntas. Saya tidak bisa bicara untuk orang lain karena orang lain mungkin punya kemampuan itu. Saya melihat banyak sekali hamba Tuhan yang hebat banget gitu ya. Dia punya banyak sekali pelayanan sana sini. Lalu dia khotbah bisa sehari 1 minggu, dan dalam hari Minggu itu bisa 7 kali terbang sana terbang sini. Lalu dia ini, wow, hebat. Kalau saya nggak bisa ya gitu. Saya waktu dulu laris-larisnya diundang khotbah aja, itu kalau misalnya 1 minggu itu ada 3-5, saya kewalahan. Karena saya harus tanya Tuhan, saya khotbah di sini, ini apa yang Tuhan mau bicara apa gitu. Dan saya datangnya itu cuman karena saya bisnis sama Tuhan gitu ya. Datang, Tuhan, ini khotbahnya apa? Bukan Tuhan,
boleh nggak saya duduk-duduk sama Tuhan, sandar-sandar di dadanya Tuhan. Itu yang saya mau, saudara. Saya datang itu ingin bercinta gitu, bukan ingin berbisnis sama Tuhan. Nah, waktu akhirnya tiga kali seminggu aja buat saya kewalahan gitu. Akhirnya saya kurangin jadi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali aja akhirnya lagi kewalahan lagi. Bagaimana ini saya kurang-kurang waktu sama Tuhan ya. Itu ada masanya buat saya, tetapi bagi saya tidak bisa berkata bagi orang lain seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi orang lain punya kemampuan sendiri, tetapi saya karena bagi saya prioritas saya adalah Tuhan nomor 1 dan saya gak suka gitu di-distract dengan banyaknya pekerjaan, tetapi kalau ada tuntutan dari Tuhan itu saya penuhi ya. Tapi kalau saya tahu itu hanya untuk ini dan hanya untuk apalah, dan saya melihat karena akhirnya saya melihat orang tidak berubah dengan saya berkhotbah kemana-mana yang cuma 1 jam 1 kali, kemungkinan 1 tahun saya datang di gereja tersebut. Jadi akhirnya saya bilang enggak lah Tuhan, mungkin itu bagiannya penginjil lain ya atau gembala mereka. Saya enggak di situ panggilan saya. Saya kalau Bapak Ibu yang mengikuti IDTC sesudah sahabat kami dan saya tahun 2015 itu sahabat, jadi di atas itu yang ikut mini IDTC dan di atas itu akan ingat judul saja, tetapi mungkin tidak akan ingat seluruh isinya yang adalah Global Shift. Di sana saya, kalau ini saya cuplik sebentar supaya menghangatkan ingatan Bapak Ibu sekalian yang sudah melewati kelas tersebut, yaitu bahwa kebanyakan dari hamba-hamba Tuhan itu karena mereka tidak world itu tadi, mereka tidak mengerti visi mereka tidak datang kepada Tuhan secara pribadi, sehingga mereka tidak mengerti panggilan mereka itu sesungguhnya apa, jawatan mereka itu sesungguhnya apa. Ada 5 jawatan, tidak semuanya jadi gembala, tetapi itu ada banget itu ya di mana Efesus 4 ayat 11 kan ya. Nah, karena banyak hamba Tuhan tidak tanya kepada Tuhan, tidak mempelajari sendiri dari firman dan dari Tuhan jawatannya apa dari kelima jawatan ini, atau bahkan lebih ya, ada 9 juga, seperti administrasi juga ada, dan sebagainya itu. Nah, sehingga waktu mereka hanya mengikuti tradisi, mengikuti denominasi, mengikuti peraturan sinode, mereka hanya menjadi pendeta, menjadi gembala. Kalau tidak mengikuti diklat ini dan itu, maka kamu tidak bisa mengembalakan, maka kamu tidak bisa naik jabatan, maka kamu tidak bisa nanti jadi PDM, PDP, tidak begini dan begitu. Dan akhirnya kalau ini dan begitu ya seperti tadi apa yang Ibu sampaikan gitu. Nah, seperti itulah akhirnya membuat kita ini takut kepada manusia, takut kepada tradisi, takut kepada kotak tembok gereja, yang mana akhirnya kita terikat dan tidak bisa melakukan totally panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saya punya panggilan yang berbeda dan saya tahu sekali panggilan saya dengan pasti. Saya tidak mau dibengkokkan dengan apapun juga gitu. Karena Tuhan pada waktu awal minta saya, bukan minta saya sebagai gembala, dan saya sampai sekarang saya hanya bisa katakan sampai sekarang saya tidak memiliki panggilan seorang gembala. Saya tidak tahu nanti ke depannya ya, saya tidak mau menutup kemungkinan itu, tetapi sudah lama ini saya pelayanan sampai sekarang ini saya tidak ada rasa panggilan jadi gembala. Nah, sehingga apa yang
saya lakukan waktu Tuhan minta saya untuk memuridkan. Jadi pemuridan ini adalah saya mendirikan Kingdom Community Center ini pure pemuridan. Ya, tetapi dengan saya berani seperti yang tadi Ibu katakan bahwa Ibu diingatkan mengenai kata-kata saya minggu lalu, stand alone. Dengan saya berani untuk stand alone seperti ini, dan ya tentunya saya menimba kontroversi, atau saya menimba kebingungan orang, atau ya apapun lah yang mereka sampaikan. Sampai sekarang saya pura-pura tuli saja ya. Pura-pura tuli, karena tanggung jawab saya bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan yang memanggil saya, dan saya dipersiapkan untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan. Dan seperti saudara-saudara seperti ini, untuk saya tolong agar saudara juga menemukan visi saudara masing-masing. Tidak banyak gereja-gereja yang menolong jemaatnya untuk menemukan visinya dan berfungsi sesuai dengan karunia panggilan yang Tuhan tetapkan dan berikan kepada mereka. Dan ditolong seperti pemuridan ini, dari minggu ke minggu saudara ditolongin untuk saudara ngejar visi saudara, dibongkar, dikerat carang-carangnya sampai saudara bisa menggali potensi saudara, memaksimalkan kapasitas yang Tuhan berikan kepada saudara, dan kemudian saudara mengembangkan, menyalurkan karunia, dan terus sampai 10 goal KCC itu tergenapi. Gereja-gereja sekarang sudah mulai masuk ke dalam pemuridan, ya, itu bagus, dan mereka menolong orang untuk menyalurkan karunia mereka, mengembangkan dan menyalurkan karunia mereka. Tetapi masih sebagian besar banyak sekali gereja-gereja yang tidak tahu bagaimana menggerakkan jemaatnya, menolong mereka, mengerat sarang dulu ya, sampai kemudian mereka tahu bagaimana dipimpin Roh, dan kemudian mereka mulai ditolong untuk mengembangkan karunia-karunia mereka dan mengaplikasikannya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kebanyakan gereja karena hanya satu arah, sehingga jemaatnya hanya tiap minggu itu mangap, dicekokin makanan gitu ya, sehingga mereka mereka jadi dull ya, jadi nggak ngerti, jadi tumpul, dan mereka jadi manja. Saat mereka manja, mereka nggak ngerti tujuan mereka. Tiap kali hanya minta pendeta, Pak Pendeta tolong doakan saya encok, Pak Pendeta tolong itu mama saya kumat ininya, sakitnya, gulanya, Pak Pendeta tolong ini asam urat, Pak Pendeta kantong kosong, kantong kering, tulang kering, dan sebagainya. Nah, tiap kali hanya akhirnya dimanjakan, dan jemaat jadi manja. Dan mungkin juga karena pendeta-pendeta hamba Tuhan juga tidak tahu visi mereka sendiri, hanya mengikuti peraturan dari pusat saja yang diturunkan dengan program-program yang dari pusat, sehingga akhirnya mereka sendiri juga tidak berfungsi secara maksimal karena mereka tidak menemukan jawatan mereka yang pasti, karena gereja-gereja sejak dulu sudah distorsi sehingga turun sampai mereka tidak lagi hidup keagamaannya itu seperti di Perjanjian Baru. Begitu. Jadi pada waktu Perjanjian Baru itu adanya namanya, sehingga bukunya itu disebut Kisah Para Rasul. Dan kalau Tuhan berkata, aku akan membangun jemaatku dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya, itu Tuhan membangun jemaat itu jemaat yang adalah murid gitu. Jadi gereja zaman dulu adalah gereja murid, persekutuan murid yang dikembangkan dan didewasakan tanpa program-program. Saya tidak berkata bahwa semua program itu buruk, tetapi gereja-gereja kebanyakan kalau terlena, akhirnya mereka hanya mengikuti program-program yang disediakan saja tanpa mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mendewasakan
murid-murid begitu. Jadi sampai sekarang pun Bu, saya masih bertanya, apakah visi saya ini itu dari Tuhan kan gitu. Saya punya kerinduan yaitu adalah ingin melihat jemaat di tempat ini itu didewasakan itu lewat pemuridan gitu kan. Sementara memang kami sampai saat ini saya mau katakan yang masih saya doakan setiap hari masih tertati-tati dengan pemuridan ini Bu. Karena dari banyak yang dimuridkan tiba-tiba keluar jadi tinggal. Saya mau terus, saya lagi belajar terus ya untuk pemuridan ini sebelum masuk kelas pun gitu ya. Saya terus mau belajar karena memang saya bukan latar belakang teologi ya. Makanya saya berpikir apakah karena saya ini bukan keluaran dari teologi ya, jadi saya ini mengajar di kelas bagaimana? Iya. Ya itulah yang Tuhan Yesus mau ya. Aku akan membangun jemaatku ini, Bu Max sudah jelaskan tadi. Dan ya side track ya, bukan side track karena sudah terlibat terlalu jauh di dalam bergereja hari-hari ini. Penting sekali untuk di-highlight. Seorang visioner harus berani setting boundaries. Nah, saat saya mulai setting boundaries, berarti saya memberikan pengumuman. Ini hidup saya punya garis-garis, saya punya waktu yang saya bisa sediakan yang tidak bisa diambil oleh seorang dengan semaunya, semau mereka. Diambil oleh orang-orang semau mereka. Jadi saya akan memberikan prioritas pertama kepada Tuhan, kepada visi yang sedang saya bangun dan emban. Saya harus prioritaskan tanya Tuhan setiap kali, saya harus connect dengan sorga. Dan kemudian ada waktu yang saya buka untuk keluarga, ada waktu yang saya buka untuk umum. Itu pun saya harus melihat kepentingannya. Karena orang semuanya itu maunya urgent, ya, urgent. Tolong dong, cepat sekarang dong, gitu, maksain gitu. Nah, kita harus tahu bedanya antara urgent dan important, ya. Kalau urgent belum tentu important. Urgent itu belum tentu penting, ya. Tetapi yang penting kita melihat, nah itu bisa ditolong secara urgent. Karena orang terbiasa, kita sudah membuka, jangan salahkan orang lain ya, salahkan diri sendiri dulu. Habis orang itu sukanya maksa, no. Kita nggak bisa bilang orang itu suka maksa, kita suka dipaksa nggak? Kita seneng nggak dimanfaatkan? Nah, saya tidak mau. Saya akan menolong saat saya tahu itu, dan saya ini mengasihi orang. Kalau saya tahu itu important ya, saya akan bela-belain gitu. Itu saat saya tahu panggilan saya di sana untuk building people, untuk nolong orang, untuk lepasin orang, dan ada yang important dan urgent, maka saya akan lakukan itu. Tetapi karena saya tahu kebiasaan orang selalu maunya urgent, jadi kita harus membuat boundaries itu. Sehingga orang tidak memaksakan kehendaknya di dalam waktu-waktu saya yang harus saya prioritaskan. Ya, saya sudah melihat bagaimana pelayanan-pelayanan itu tidak fokus dan akhirnya hancur dan akhirnya mati dan sebagainya, itu karena orang-orang itu memaksakan kehendak mereka dengan urgency yang mereka pikir ini. Salah satunya om saya itu hamba Tuhan yang diurapi ya dengan urapan kesembuhan. Lalu banyak orang tuh telepon, jam ini telepon, jam itu telepon. Kalau hamba Tuhan seperti saudara-saudara Bapak Ibu ini kan, kalau nggak ada boundaries ya tiap kali dan siapa saja minta
kita, Bapak Ibu gitu. Jadi nanti hamba-hamba Tuhan yang lain tidak difungsikan karena pokoknya satu ini gitu ya, pendeta seniornya. Nah, Om sama tante saya ini pas hari itu dia ada doa semalam suntuk gitu ya. Kemudian sudah pagi kira-kira jam 4 ya, ditelepon gitu, ini urgent, ini sakit begini minta didoakan. Oh tapi ini baru habis doa semalam suntuk, capek dan ngantuk. Enggak, tapi ini Om, harus ini Om gitu. Akhirnya berangkatlah mereka. Waktu mereka menuju sana, ngantuk, mobilnya nabrak pohon. Ya, dua-duanya meninggal. Om mama tante saya meninggal. Dan saya melihat pattern ini terjadi di mana-mana buat hamba-hamba Tuhan dan para visioner yang tidak setting boundaries. Waktunya diseret sana sini, dan saya bersyukur saya melalui juga pendidikan luar negeri ya, itu membuat saya juga kuat gitu untuk setting boundaries. Saya jadi orang yang gak sungkanan. Padahal saya ini orangnya tadinya sungkanan banget. Tapi saat kita mulai setting boundaries, orang akan mengerti waktu kita. Orang akan mengerti batasan kita. Dan dibarengi dengan kasih yang mereka lihat, yang kita pancarkan, mereka akan ngerti gitu. Oh ini mengasihi, tetapi saya tahu dia sibuk gitu. Tetapi mereka juga akan mengerti kalau sesibuk-sibuknya apa. Kalau saya tahu itu sangat penting, saya akan dobrak ini boundary saya untuk saya datang dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Begitu ya. Bahkan saya merelakan waktu sampai pagi-pagi, sampai ini saya tetap akan layani jikalau saya itu tahu itu important gitu ya. Seperti saat ini saya sedang ada di Surabaya. Saya dobrak semua waktu-waktu jam saya karena ibunya salah satu murid dan alumni meninggal. Ibu ini sayang banget sama saya, dia menjadi pendoa syafaat saya selama ini. Ya selalu dia bilang, ya sis Mac begitu. Ibu ini sudah lanjut, umurnya 94 ya. Dan kalau anaknya ini yaitu Ibu Cynthia ini ke Jakarta, balik ke Jakarta untuk bekerja, pasti mamanya nanya, Ibu Mac mau apa gitu, Sis Mac mau apa gitu. Kan saya suka sekali mama ini punya sup merah ya, enak sekali sup merahnya gitu. Jadi dia suka bawain sup merah gitu ya. Nah waktu kemarin lusa saya dengar beliau nggak ada, langsung saya beli tiket dan saya langsung set up untuk datang ke sini. Dan saya juga bertemu dengan para fasilitator penjaganya Surabaya, dan saya tahu mereka membutuhkan untuk dilepaskan. Maka sebelum itu beberapa hari yang lalu sudah dilepaskan dan manifest luar biasa pada keluar semua. Dan kemudian tadi malam, jadi berturut-turut, kemarin saya pagi sudah kelas, kemudian berangkat langsung, habis kelas langsung berangkat, habis berangkat di sini ketemu dengan mereka, dan kemudian lanjut sampai agak subuh, tadi subuh melepaskan mereka para fasilitator. Dan hari ini pagi sudah siap, nanti siang saya bertemu dengan teman-teman lagi, lanjut jam 4-nya ketemu lagi sama grup mereka, dan nanti malamnya saya dengan para fasilitator saya ketemu, dan besok ini. Dan nah yang seperti ini nih saya akan dobrak, saya usahakan untuk biar bagaimanapun saya nolong mereka gitu, biar sampai pagi, biar sampai ini subuh. Biar misalnya beberapa mereka ada yang dulu saya lepaskan tuh satu orang itu 5 jam, itu nonstop, satu orang baru satu orang itu nonstop. Saya bilang, Tuhan caranya gimana agar efektif gitu ya, masih nanya Tuhan terus supaya efektif waktunya. Tetapi maksudnya saya mau berkata bahwa
saat kita sudah tahu prioritas kita, maka boundaries ini yang kita pasang itu hanya untuk pemasangan awal supaya orang tahu bahwa this is my time, this is my importance gitu, yang nggak bisa diganggu, diambil, dimanfaatkan seenaknya tanpa keputusan saya gitu. Jadi jangan biarkan mereka mengambil keputusan yang urgency seperti itu seenak mereka untuk kepentingan mereka, walaupun itu bukan important gitu maksud saya ya. Suatu hari seorang ibu murid ya nelpon gitu, malam itu dia nangis, suami aku masuk rumah sakit, dia stroke, tiba-tiba sampai mukanya miring, udah perot, nggak bisa ngomong, ini nggak bisa gerak tangannya. Oh ya gitu, ya udah saya datang ya besok sore, saya bilang begitu. Ya, lalu saya sudah bilang sore. Malam itu saya doa, Roh Kudus ngomong, pagi kamu datang. Pagi ya, oke. Jadi saya telepon balik, Bu, saya besok pagi dia datang ke sana. Oh iya, dengan senang hati kan. Lalu saya berangkat nih, pakai mobil ke sana, dan saya tanya sama bapak itu, Pak, gimana? Ini Bapak kegiatan hari-hari, kenapa kok bisa sampai stroke seperti ini dan sebagainya. Lalu saya istrinya jelasin, dia mau ngomong agak susah. Ini Bu, dia pagi baca koran, habis itu ngopi, pergi kerja, terus habis kerja ya pulang nonton TV, nanti makan, ketiduran di depan TV. Saya bilang, oh makanya Bapak ini kurus rohnya, padahal orangnya gemuk, kurus rohnya, harus baca firman. Saya gitu, nih saya bacain firman ya, saya gitu. Susternya bilang, gak boleh Bu, gak boleh ngomong. Saya nggak ngomong sama bapak ini, saya bilang, saya lagi ngomong sama rohnya. Itu saya nggak ngomong sama rohnya, saya bilang, saya nggak ngomong Bu, saya lagi ini sus, saya gitu. Saya lagi doa, saya berkata, ya. Akhirnya saya bacain firman terus ya, firman infus nih ya. Terus sudah begitu saya nanya lagi gimana ini, tiba-tiba tuh dia bisa, tangannya tuh bisa diangkat, ini ya waktu itu gini ya, tiba-tiba tangannya tuh yang stroke itu yang nggak bisa ini diangkat gini. Nah itu dia, tangannya sudah, baru diinfus sama firman, tiba-tiba tangannya sudah bergerak seperti ini. Iya ya bilang sekarang puji Tuhan, tangannya diangkat. Wah puji Tuhan gitu ya. Terus pelan-pelan, wah istrinya sampai berkaca-kaca nangis. Wah puji Tuhan ya. Nah silakan dibacain firman biar tambah gemuk. Ini waktunya dicekokin nama firman nih. Sudah. Akhirnya saya pulang saudara, tiba-tiba hujan deras sekali, gitu. Wah saya bilang, Tuhan, saya minta ini hujan berhenti dulu, karena tempat parkir saya waktu itu saya kontrak licin sekali, jadi saya minta supaya saya sampai baru hujan gitu. Jadi saya juga mempertahankan hujan ya. Setelah itu betul saudara, dari Jakarta lumayan ya, saya dari Jakarta Selatan atau apa gitu sampai ke Jakarta Utara tinggal saya. Sampai terus rintik-rintik, abis itu burst saudara. Itu kenceng sekali sampai Jakarta banjir yang gede banget sore hari, dimana itu plan saya awalnya. Sampai mobil-mobil pada berhenti di tol karena nggak bisa turun tol banjir. Jadi itu teman saya lapor dari atas tol, dia bilang, aku nih kejebak macet, kejebak banjir di tol. Oh ya ini udah 6 jam
katanya. 4 jam tambah 6 jam sampai 9 jam. Yang turun di situ pun misalnya keluar tol tertentu ya ada hotel, masuk hotel. Yang lainnya kejebak nggak bisa mobil ini. Saya bilang, Tuhan luar biasa ya. Jadi yang biasanya saya itu di pagi hari kebanyakan saya doa nggak mau diganggu, tetapi saat ada yang important seperti ini, Roh Kudus sendiri yang ngomongin saya untuk pergi gitu. Saya sampai ngetik gini sambil makan pisang goreng, jahe panas ya. Saya bilang, Tuhan kok luar biasa ya. Saat saya dipakai untuk melayani, saya mau melayani dengan kasih begitu. Tuhan itu bisa yang seperti ini nih, bisa ngurusin begini, bisa merombak, mengoyakkan waktu-waktu saya untuk saya dengar dari Roh Kudus. Jadi begitulah maksudnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini melayani, berjalan di dalam roh dan kita tahu boundaries yang sudah kita tetapkan, jangan sampai juga kita ini kekeh ngengkeng. Pokoknya nggak bisa diganggu nih, ya. Saat Roh Kudus sendiri minta kepada saudara, nah itu bagian dari penyangkalan diri kita, kasih kita dan pengabdian kita kepada jiwa-jiwa. Banyak hamba Tuhan hanya suka dipuji, ya. Dan itu manusiawi banget ya untuk kita terima pujian, karena kebanyakan manusia adalah krisis identitas gitu, sehingga saat dikritik sedikit nggak seneng, dikritik sedikit dikira ngelawan, ini dikira memberontak, padahal mereka adalah orang-orang yang peduli gitu, walaupun beberapa banyak dari mereka cara penyampaiannya itu nggak cocok dengan kita. Kepeduliannya itu bukan dalam bentuk yang care, tetapi ini kok kayak gini sih, ini kok nggak cocok sih, ini nggak enak banget deh, malah ininya. Nah, seperti itu kita anggap pemberontakan, tetapi sebenarnya itu adalah kritik yang membangun. Ya, hotel-hotel besar mereka menyediakan kertas-kertas itu, atau restoran-restoran mereka memberikan minta tanggapan dari customer mereka, klien mereka untuk perbaikan mereka, dan itu sebenarnya sangat bagus. Tetapi banyak dari kita nggak sukanya apa yang kita dengar yang nyelekit kuping gitu, yang enak. Padahal justru pandangan-pandangan mereka, kritik-kritik mereka, ide-ide mereka, otak mereka itu nolong kita untuk perbaikan kita. Ya, jadi Tuhan juga memberikan kita para visioner ini orang-orang yang akan memperbaiki kita di sepanjang perjalanan kita sampai kita sempurna menjadi seperti Kristus. Makin mengibuin gitu ya. Jadi saya ada keuntungan sendiri dengan bertambahnya umur, bisa panggil orang itu dengan mudah gitu, sayang gimana, dan mereka merasakan. Jadi ngomong sayang itu bukan dipaksakan, tetapi betul-betul nyampe gitu ke hati mereka, gimana my dear, dan mereka kayak leleh gitu, nyes ya. Jadi saya bisa bilang bahwa saya bersyukur nih sekarang saya tambah umur, saya makin deket Tuhan, makin kenal Tuhan, makin nyatu sama Tuhan, makin mengasihi. Pak Pancam dulu satu kelas sama Ibu Linda Wekenor ya. Dia bilang, Ibu Mac dulu waktu Ibu Mac muda itu, Ibu Mac itu seperti model gitu. Ibu seperti supermodel, you are so beautiful, anggun dan sangat menawan ini dan sebagainya. You are like princess katanya. Nah, terus saya pingin dengar berikutnya apa, kan ini kan biasanya kalau depannya begitu tapi gitu kan, tapinya apa, segera dong, segera. Kalau itu saya udah banyak dengar Bu, segera apa. Sekarang ibu ini kan bule kan, misionari tinggal di Indonesia udah 30 tahun. Tapi sekarang ibu lebih seperti queen
ya, seperti Queen yang sangat anggun, sangat bijaksana dan sangat bisa menerima orang, dan ibu lebih dewasa. Oke. Jadi nggak tapi ya, nggak ini, tetapi karena saya sudah mengembangkannya, dan dia pun sampai seorang ibu yang 60 sekian ya umurnya bisa merasakan gitu ya. Tetapi saya nggak bilang bahwa saya sudah sempurna terus, ini saya ingin jadi seperti Kristus. Nanti kalau ada orang ngomong apa, saya mulai filein gitu. Katanya nanti kalau saya ini gini-gini, ada yang ngomong gini-gini, oke, saya akan kerjakan itu, terima kasih. Saya akan mulai mengerjakannya, karena wajah itu adalah pengerjaan hati. Ya, saya pernah beberapa kali ya saya khotbah bahwa Salomo sendiri juga menuliskan ya di dalam pengkhotbah itu bahwa air memancarkan wajah, wajah memancarkan hati, begitu ya. Pengkhotbah berapa, 8 ayat 11 atau apa? Iya, wajah itu pengerjaan hati. Jadi wajah saudara, wajah kita ini adalah apa yang kita kerjakan di hati kita selama bertahun-tahun. Ya. Tubuh kita adalah hasil juga dari pilihan makanan kita dan pengerjaan kita selama hidup kita. Dan itu nggak bisa dipoles dengan make up, dengan dandan, dengan operasi plastik, nggak bisa. Ya, operasi plastik hanya nolong penampakan ininya, tetapi nggak bisa. Selalu pancarannya itu pancaran aura, pancaran mata, ya, pancaran hati itu dari wajah. Jadi kalau orang ngomongin kita kurang ini itu, ya itu apa yang mereka lihat dari kenampakan luar kita. Jadi nggak apa-apa, kita kerjain terus aja sampai kita bersinar gitu. Dulu banget ini, saya nggak senang lihat wajah saya sendiri, nggak senang saya. Setiap kali saya ngaca, aduh ada sesuatu yang saya nggak senang banget. Ini kan masih hubungan dengan visi ya. Saya nggak senang, kenapa ya? Ada apa? Sampai suatu kali saya menemukan, karena saya mencari, maka saya mendapat gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres, saya akan kejar sampai saya harus standarnya sesuai dengan firman seperti Yesus. Ya. Kemudian saya menemukannya lewat kasus. Jadi nggak tenang-tenang begitu, tapi lewati kasus. Kita hanya mikirin dan terlunta-lunta hati kita mikirin kata-kata yang kayaknya nggak cocok itu. Tetapi kita harus mikir bahwa ada sisi-sisi positif, lebih banyak positifnya daripada yang negatifnya. Jadi akhirnya waktu saya confess di alam roh seperti itu, saya mengalami kebebasan. Nah, dari situlah saya mulai mengerjakan manusia roh saya, pengerjaan hati, dan kemudian itu terpancar dari wajah. Sekarang saya enak lihat wajah saya. Dulu saya nggak senang, dan ada setelah saya ngomong begitu, temannya mami saya juga bilang, ini loh anakmu kok cantik ya, tapi kok ada sesuatu yang aneh di wajahnya. Ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, yang seperti itu tuh saya perhatikan, dan terus saya bikin pengerjaan-pengerjaan gitu ya, yang membuat bersamaan dengan berjalannya visi ini. Nah, pengerjaan-pengerjaan ini adalah untuk kita juga bisa masuk ke hidup mereka, dan mereka bisa menerima kita. Untuk kita kan membangun visi ini untuk orang lain, untuk melayani orang lain, bukan untuk diri sendiri kan. Nah, kalau diri sendiri akhirnya kita nggak peduli sama orang lain, ya percuma juga. Ya, dari sini Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Lagi yang sedang. Iya, bagus sekali Ibu penelaahannya terhadap diri sendiri dan pengembangannya dalam minggu ini. Wow, Ibu sebagai pembelajar yang luar biasa nih, saya lihat ya. Mulai kalau ada sesuatu yang loh kok mengusik ya, ada sesuatu yang mengusik, mungkin apa tepat ya saya ini ya sebagai ibu gembala dan pengajar. Itu bisa jadi ya.
gembala yang mendidik, gembala yang mengajar, dan plus nanti gembala yang punya kepedulian dan kasih sampai ke relung hati mereka. Nah, saya belajar di dalam pelayanan ini memang ada art ya, di dalam mengasihi orang, melayani orang itu ada art ya. Ini yang saya belum bagikan di mana-mana. Ini tips saya. Sebenarnya tips awalnya merupakan tips, tapi kemudian ini menjadi pola hidup gitu ya. Ini luar biasa, bisa diterapkan di dalam pengembalaan dan pertemanan juga, pengeluargaan juga. Pertama, saya kalau mengucapkan terima kasih itu, apalagi kalau ada orang yang memberi ya, saya bisa mengucapkan terima kasih itu 2 kali begitu. Nah, lebih dari 1 kali itu orang akan merasa, wow, saya dihargai ya, pemberian saya dihargai ya. Nah, itu tips yang luar biasa yang jitu. Sebenarnya kepentingannya bukan jitunya, tetapi akhirnya saya masuk ke dalam kemurnian gitu. Saya ingin appreciate, menghargai orang lain. Saya bilang terima kasih ya. Nanti berikutnya, wow, sangat berharga sekali apa yang kamu berikan. Tetapi saya juga harus murni. Kalau itu kurang pas, kurang berkenan ya, nanti ya saya bisa bagaimana cara membahasakannya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang dimana saya bisa double strike gitu loh, kasihnya, terima kasihnya, appreciationnya itu double strike. Kemudian yang kedua, yang seperti Ibu tadi katakan ya, banyak orang-orang itu waktu salaman itu, apalagi pengembalaan, shalom ya, terima kasih, selamat datang ya, Tuhan berkati ya, nggak ngeliat gitu. Nah, yang saya perhatikan itu tidak baik sekali. Asyir-asyir juga ya, shalom sambil ngobrol, shalom asal ini, wah itu sudah sangat tidak baik. Nah, saya berusaha untuk memandang mata. Ya, saat saya bersalaman, saya memandang mata dan saya berkata, God bless you. Saya kalau Tuhan taruhkan di hati lebih lagi ngomong yang lebih dari itu gitu ya. Apalagi kalau nggak cepet-cepet gitu, Tuhan bisa berikan kepada saya penglihatan, peneguhan, perkataan, a word of knowledge, nubuatan itu banyak sekali Tuhan berikan gitu ya di dalam doa-doa. Nah, ini bahkan saya ada belajar ya dari Presiden Clinton USA ya. Zaman saya sekolah di sana itu pas presidennya Presiden Clinton. Dia orang yang charming sekali. Waktu dia nyalamin orang itu sampai sebelum dia akan ke sana, dia akan make sure gitu bahwa orang yang di sini itu diperhatikan, matanya dilihat gitu, sampai kayak 2 kali gitu ya sebelum dia ke sana. Hai, God bless you ya, God bless you ya gitu. Lalu dia akan melihat ke sana ke sini gitu. Dan terus dia lakukan itu. Itu membuat dia presiden yang sangat charming gitu ya. Tetapi juga jangan lupa Presiden Clinton juga jatuh dengan wanita perempuan itu katanya ya, Monica Lewinsky, yang mana saking keterlaluannya sehingga bisa ya saya menjagai roh-roh tersebut gitu ya, jangan sampai ada roh penggoda, roh flirting itu yang terakhir ya, di FMH saya keluarkan ya. Itu membuat orang merasa GR gitu, wah saya diperhatikan lebih. Sebenarnya enggak, kita memperhatikan semua orang sama. Nah, saya pada waktu di Korea itu seperti itu, saking saya baik kepada semua orang, baik kepada semua ya, pria adalah orang ya, sehingga ada satu yang GR banget sampai datang kepada saya, gimana gitu, gimana apanya? Ya kamu kan selama ini baik, perhatian spesial kepada saya. What? Special what? You know, you talk like that. I talk like that with everyone. Jadi ternyata ada yang salah-salah sangka. Nah, itu juga saya perlu perhatikan juga. Tapi anyway, itu hanya salah satu kecil aja dari semua orang-orang yang diperhatikan dengan kasih, dengan baik, dengan penuh perhatian oleh kita. Nah, itu cara melayani di dalam kita menggenapi visi.
Ya, silakan yang belum menyampaikan. Pak Alek kayaknya belum menyampaikan nih. Bukan pada siapapun. Seringkali kita mencari kesalahan di luar karena hal-hal tertentu. Tapi sebetulnya masalahnya pada diri saya sendiri. Dan yang kedua karena malas dan tidak mau berjuang lebih lagi, tidak mau berani gitu, tidak berani berjuang lebih lagi, menantang gitu ya. Jadi masih ada perasaan hati. Nah itu yang saya rasakan. Jadi waktu itu sekarang saya mau coba lagi, bukan sekarang sudah lokal untuk mendewasakan, memulihkan dan juga diri saya sendiri. Nah saya masih mewaspadai supaya jangan saya nanti ada alasan lagi. Ya, kira-kira seperti itu Bu yang saya dapat. Sudah bagus penangkapan Bapak, udah bagus, tinggal di trim sana sini ya, di kerat-kerat yang mana yang nggak penting, mana yang penting. Lalu seperti tadi yang dikatakan kotak saran ya, itu kalau siap hati, maka boleh dibuka kotak saran. Nah nanti akan banyak sekali permintaan dan tuntutan dari mereka. Itu yang saya pikirkan Bu. Iya. Ya itulah makanya saya mempersiapkan diri dulu Bu. Iya. Kami di IDTC kan ada begitu. Ya, kami bikin di Global Review yang terakhir itu kotak saran ya istilahnya. Silakan apa yang bisa kami ubah untuk menolong Anda lebih baik gitu. Dan saya bracing myself ya, mulai tamengin, saya siap gitu. Siap, masukan apa aja. Ya beberapa itu menyakitkan ya. Menyakitkan itulah daging lah, disakitin ya. Tetapi kebaikan buat saya sebenarnya itu keuntungan, tetapi nanti dan saya memang terus menerus itu nolong para fakulti gitu ya, kurang ini, kamu kurang ini, kurangnya apa sih sudah gini, ada yang sampai takut gitu sama saya di depan saya nanti kalau ngomong presentasi, nggak apa-apa, ini demi kepentingan kamu, kebaikan kamu, jangan sampai nanti kalau kamu nggak siap begini berdiri menghadapi hamba-hamba Tuhan malah kamu nanti yang malu gitu. Jadi saya ngomong keras, saya kasih kritik keras, saya kasih pertanyaan tajam keras itu nolong kamu untuk kamu siap begitu. Dan saya diuntungkan dengan banyaknya hamba-hamba Tuhan dan para leaders dari marketplace itu memberikan masukan ya, masukan itu menolong kami IDTC demi IDTC, kami perbaiki lagi, kami perbarui lagi kata-kata kami, kata-kata yang ada yang seperti menggurui beberapa ya, seperti gini misalnya, Tuhan adalah gembalaku yang baik ya. Lalu kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah lamanya. Nah itu saya potong-potong itu para fakulti. Jangan ngomong kayak gitu, itu kayak ngajar sekolah minggu. Ya. Kalau diperhatikan, kalau Ibu nanti coba dengar sendiri rekaman kata-katanya. Ibu kalau ngomong hampir setiap kalimat ada gitu loh, atau gitu. Nah, nggak tahu apakah Bapak Ibu memperhatikan selama ini bersekolah bersama selama berapa tahun? Apakah memperhatikan? Tetapi saya memperhatikan kata ini Ibu ini gitu loh. Ini coba nanti dengar ya rekamannya. Nah itu saya kerat-kerat yang seperti itu di fakulti, kelas kami juga banyak yang kalau diajak ngomong itu murid ya misalnya, hah gitu. Kalau saya dengar tetapi hah. Nah hanya itu sampai nggak hilang. Jadi mau ngomong hati-hati dulu. Nah ini demi kebaikan dia ya, ada yang nya tuh panjang apa ya. Nah ini nggak bagus sekali untuk presentasi di depan, untuk kita mau meyakinkan orang ngomong seperti itu gitu. Ada gesture juga, apa gerak-gerak tubuh yang nggak bagus dan sebagainya. Itu sampai saya tolongnya itu sedetil itu. Detil, memang saya Tuhan kasih kedetilan ya untuk nolong. Kalau Bapak Ibu ingat salah satu alumni, mereka pernah mimpi saya kasih dia
caranya bagaimana. Nih kasih lihat nih ya, di sini ada kancing. Nah kancing ini kurang miring sedikit, lalu dia agak meleset di sana, jahitannya kurang. Nah saya itu di dalam mimpi itu begitu, di dalam kehidupan nyata saya sangat begitu Bapak Ibu, kurang sedikit, ini harusnya begini, nah ini tetapi di pinggir sini nggak pas, lalu ini warnanya kurang pas. Jadi saya tuh sangat detail, dan Tuhan kasih mimpi kepada salah satu alumni itu. Saya suruh perdetil, dia bilang kayak gini kok sampai diperhatikan Ibu ya, nggak pernah saya lihat yang begini kok bisa ya. Lalu saya ajarin. Nah dalam kehidupan nyata saya ini suka menjahit Bapak Ibu, mungkin nggak ngerti ya selama ini. Saya suka menjahit, saya suka desain, saya suka perpaduan warna, saya suka kombinasi yang baik, saya suka semua yang indah gitu ya. Nah itu ternyata teraplikasi di dalam kehidupan yang nyata, dan di dalam seni-seni, di dalam melayani, dan di dalam penyampaian, di dalam apa itu saya blending dengan baik gitu. Nah makanya masukan-masukan kotak saran itu sangat penting buat saya, walaupun awalnya ya ampun. Nah, saya diuntungkan dengan adanya ketua BPD dari mana-mana itu datang di IDTC, dia ngelihat gini-gini dan sebagainya. Iya ini tapi nah ada ketua-ketua dosen-dosen yang mau ngepalai beberapa university dan sebagainya datang, itu ngasih review saran-saran, menguntungkan kami. Saya bersyukur sekali. Nah demikianlah kita para visioner sekalian yang hari ini dipersiapkan terus untuk membangun sesuatu yang besar. Ini fondasi dan pembersihan yang kecil-kecil diberesin, dikerat-kerat carang-carangnya. Kalau itu adalah suatu karakter, suatu kata-kata, suatu gesture, suatu penampilan. Nah ini belum sampai ngomong penampilan dan sebagainya. Nanti itu akan diperbaiki semuanya ya, untuk menopang gini. Jadi tergantung kita punya audiens siapa. Ini kita waktunya. Saya mau lempar dulu ya, sebelum nanti minggu depan kita ini, karena ini penting sekali. Saudara punya target pelayanan itu siapa? Audiens saudara siapa? Waktu Tuhan taruh di hati saya, audiens saya adalah para pemimpin dan hamba Tuhan. Saya harus berdiri yang cocok, bagaimana saya ngomong bisa diterima dengan audiens yang seperti itu, nasional dan internasional. Saya memperlengkapi diri untuk visi tersebut. Jadi saya nggak mau main ecek-ecek, saya nggak mau main murah-murahan, saya nggak mau main rendah gitu. Saya mau yang presentable untuk national, untuk leaders, untuk sampai international. Saya mau itu presentable. Presentable itu layak disajikan, begitu ya, layak disajikan. Nah, saudara punya audiens siapa? Ya, audiens saudara seperti apa? Saya belajar dari Dr. Robert Schuller. Dia waktu itu dia ngomong sama insinyurnya, arsiteknya, dia berkata, saya mau bangun gereja yang seperti ini, dengan ornamen yang seperti ini, dengan ini. Lalu arsiteknya orang Israel nanya, audiens Bapak apa? Saya mau yang unchurched. Unchurched itu orang yang tidak bergereja. Kalau unchurched dikasih salib besar, lalu dikasih ornamen yang seperti kuno, seperti gnostik gitu ya, gnostik seperti itu, orang akan ngeri masuk. Tetapi kalau unchurched, Bapak bikin tempatnya itu yang nyaman, yang cozy, orang seneng gitu datang ke sana. Lagunya bukan yang begitu, tetapi yang kayak gitu. Nah, unchurched seneng. Oh gitu ya. Nah mulailah dia ngikutin saran ya.
Kemudian mulai dia sudah bertahun-tahun mulai orang datang berbondong-bondong itu di California. Saya bawa papi saya ke sana untuk lihat ya. Saya suka bawa papi saya ke gereja-gereja gitu. Turnya saya suka bawa di gereja-gereja. Nanti bapak-bapak ibu-ibu kalau mau ikut tur saya nanti saya ajak ke gereja-gereja supaya belajar ya. Gereja-gereja dan akhirnya satu kali dia lihat jemaatnya dari atas tingkat atas ya, dari kantor dia. Jemaat cari parkir mana-mana, parkir penuh, keluar dia, nggak jadi ke gereja. Dia mikir, jadi begitu ya. Oke. Saya harus bangun tempat parkir lagi. Nah, saya selalu ngomong sama hamba Tuhan di Indonesia waktu saya keliling seminar hamba Tuhan. Kalau saudara mau orang kaya masuk gereja saudara harus sediakan lahan parkir mobil. Kalau saudara mau orang miskin, bikin gereja di jalan kepiting kejepit. Yang hanya bisa jalan kaki atau sepeda atau gojek zaman sekarang. Tapi kalau saudara mau orang-orang yang ini, ya saudara wadahi mereka, karena mereka nggak mau parkir jauh lalu jalan kaki, apalagi pakai hak-hak tinggi ya. Ibu tante-tante yang kaya nggak mau dia kena angin, kepanasan, kena debu, nggak mau. Sediakan lahan yang enak, tempat duduk yang enak, AC yang nyaman, ya membuat itu. Kita jangan ngomong ya penting ada hatinya, mereka nggak mau nerima firman, ya sudah cari gereja lain. Nggak bisa begitu ya. Kalau kita mau mendidik orang-orang yang kaya seperti itu untuk iya begitu. Jadi waktu saya ketemu sama para konglomerat, mereka melihat saya, penampilan saya, cara bicara saya meyakinkan mereka dengar kalau saya ecek-ecek. Lalu orang bilang, ngapain dandan, ngapain pakai lipstik ya? Kalau nggak mau dandan pakai lipstik ya kamu audiens kamu di sawah ya, yang macul sana gitu. Tetapi saya dipanggil Tuhan untuk kaum yang seperti itu dulu ya, saya memperlengkapi diri saya begitu. Nah, lalu Tuhan mulai pakai juga untuk anak-anak muda. Waktu dulu ya gaya anak muda. Saya pakai jeans, pakai sepatu yang runcing, lalu gaya saya fotonya nendang, pakai anting yang gede, pakai kitek-kitek yang warna-warni itu dulu ya. Sekarang saya udah nggak kitekan, udah bertahun-tahun udah nggak pakai kitek. Saya lagi mikir kapan saya nggak dandan ya. Saya pingin sebenarnya gitu, pingin sekali nggak usah dandan gitu. Tapi kayaknya belum ke sana, nggak tahu, mungkin ada waktunya. Tetapi itu maksud saya, audiens saudara siapa? Itu. Saudara dipanggil untuk apa? Jadi saya mengenali audiens saya waktu Tuhan minta saya bikin website pelayanan gereja.net ya. Saya mulai tertantang, yang mau saya jangkau siapa? Audiens saya siapa? Orang-orang yang seperti saya, yang mau keren, mau tampil kekinian, tetapi sungguh-sungguh nih, serius. Jadi waktu saya menyampaikan firman yang serius, saya tulis, waktu itu tulis ya, belum YouTube ya, saya tulis. Jadi orang-orang pada berkerumun datang, dan mereka bertanya, bagaimana kami bisa melayani bersama kamu, bagaimana kami bisa kirim uang kepada kamu, kami percaya kepada kamu. Wow, saya nggak sediakan kotak persembahan, tetapi mereka mengirimkan uang karena mereka percaya gitu. Nah, ini saya titipkan kepada Bapak Ibu sekalian, para visioner untuk menjadi PR dan dipikirkan, didalami, diaplikasi, disiapkan ya, seperti Bapak Ibu sekalian yang minggu-minggu ini nih tertantang nih, tergelitik nih. Oh, Ibu minggu lalu ngomong gini, jadi pemikiran saya sepanjang minggu. Ibu Minja terima kasih untuk itu, dan silakan dikerjakan masing-masing PR-nya, dan silakan kita tutup. Saya serahkan kepada Pak Konsam.